kuat dalam memberantas korupsi. Subianto begitu keras menunjukkan dugaan korupsi pada proyeknya sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurul Huda dengan NIM 86225104140 dari RA 3, Prodi Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Upaya Pemberantasan Korupsi. Korupsi merupakan salah satu masalah besar yang masih dihadapi bangsa kita hingga saat ini. Tindakan korupsi telah menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tetapi juga merampas hak rakyat kecil. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi tugas bersama seluruh elemen bangsa. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi, biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan atau kewenangan tertentu. Bentuknya bisa berupa suap, gratifikasi, atau penggelapan anggaran. Akibatnya sangat merugikan negara dan masyarakat. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sering disalahgunakan. Nah, jadinya masyarakat kecil menjadi korban karena pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk pemberantasan korupsi. Salah satunya lembaga utama adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK berperan dalam menyelidik, menyidik, dan menuntut pelaku korupsi. Selain KPK, ada pula kejaksaan dan kepolisian yang turut berperan aktif. Namun, penegakan hukum saja tidak cukup. Diperlukan juga pencegahan agar korupsi PSI tidak terjadi sejak awal. Pencegahan dapat dilakukan melalui pendidikan karakter dan moral. Sejak dini, anak-anak harus diajarkan pentingnya kejujuran. Sekolah dan perguruan tinggi menjadi tempat yang terbaik untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Guru dan dosen harus menjadi contoh dalam kejujuran dan integrasi. Karena kejujuran adalah benteng utama melawan korupsi. Selain pendidikan juga, transparansi penting. Pemerintah harus membuka informasi kepada masyarakat secara jelas dengan keterbukaan. Masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran negara. Transparansi membuat peluang untuk korupsi semakin kecil. Teknologi juga berperan penting dalam pencegahan melalui sistem e-government. Proses administrasi menjadi lebih efisien dan terbuka. Dengan cara ini, kontak langsung antara pejabat dan masyarakat dapat diminimalkan. Semakin sedikit kontak langsung, semakin kecil peluang terjadinya suap. Lalu juga harus ada budaya malu terhadap korupsi juga perlu dibangun. Setiap orang harus merasa bersalah jika melakukan korupsi. Kita harus berani menolak suap dan gratifikasi. Karena setiap tindakan kecil yang jujur adalah langkah besar melawan korupsi. Masyarakat juga harus berani melaporkan tindakan curang yang mereka lihat. Keberanian masyarakat adalah kekuatan besar untuk menegakkan keadilan media massa pun berperan penting dalam mengungkap kasus korupsi karena pemberitaan yang jujur dapat menekankan pelaku agar tidak berani berbuat curang. Nah,
Dari reformasi birokrasi juga harus dijalankan secara serius. Birokrasi yang bersih dan profesional akan menutup celah bagi korupsi. Pegawai negeri harus bekerja dengan integritas dan tanggung jawab. Pemimpin lembaga juga harus menjadi teladan bagi bawahannya. Jika pemimpin jujur, maka bawahannya juga akan meniru. Namun, jika pemimpin korupsi, maka bawahnya juga akan berbuat sama. Oleh karena itu, integritas seseorang pemimpin sangat menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi. Selain keteladanan, kesejahteraan pegawai juga harus perlu diperhatikan. Gaji yang layak dapat mengurangi dorongan untuk melakukan korupsi. Tetapi gaji tinggi tidak akan berarti apa-apa tanpa moral dan iman yang kuat. Nilai-nilai agama mengajarkan bahwa korupsi adalah perbuatan dosa. Mengambil hak orang lain adalah bentuk kezaliman. Maka, iman dan takwa harus menjadi benteng utama dalam diri kita. Upaya pemberantasan korupsi juga memerlukan dukungan dari generasi muda. Kita, sebagai mahasiswa, harus menjadi dokter kejujuran dan kebenaran. Mulailah dari diri sendiri, tidak mencontoh, tidak berbohong, dan tidak bermanipulasi data. Itulah bentuk nyata semangat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi kejujuran. Jika rakyat dan pemerintah bersatu melawan korupsi, Indonesia akan menjadi negara yang kuat dan bermartabat. Karena sejatinya, pemberantasan korupsi bukan hanya tugas hukum, tetapi juga tugas moral seluruh warga negara. Mari kita mulai perubahan dari diri sendiri, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jangan takut untuk berkata benar, jangan takut untuk menolak suap, karena kejujuran adalah kehormatan dan integritas adalah kekuatan sejati bangsa. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Indonesia yang adil, makmur, dan keadilan sosial. Semoga kita semua menjadi generasi yang mampu menjaga amanah bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.